Bertemu kembali dengan saya. Semoga kita semua selalu bahagia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai bagaimana langkah, tips, and trik dalam menyusun proposal penelitian. Bagi teman-teman yang belum menonton video-video saya sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur dari pembahasan kita dari awal. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Tetap kita menggunakan contoh yang kemarin saya contohkan. Di eh, kemarin kita selesai sampai di kajian pustaka. Jadi dari awal latar belakang masalah, fokus penelitian sudah, tujuan penelitian sudah, manfaat penelitian sudah, definisi istilah sudah, kajian pustaka juga sudah. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai metode penelitian. Ini saya kira teman-teman sudah familiar ya, metode itu cara lah, sederhananya begitu. Nah, metode penelitian berarti cara ya, cara untuk neliti. Jadi orang kalau mau neliti itu caranya gimana? Langkah-langkahnya itu apa saja yang harus dipersiapkan di metode penelitian. Nah, ini ada beberapa poin-poin itu kan, di video saya yang paling awal itu kan, di awal-awal saya sudah menyampaikan bahwa memang proposal penelitian yang saya contohkan di sini lebih pada penelitian kualitatif, sehingga isian dalam metode penelitiannya memang sangat berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Tapi di sini saya sekedar hanya memberikan contoh saja bagaimana penyusunan metode penelitian ketika kita akan meneliti. Yang pertama, di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Nah, di sini teman-teman harus menjelaskan terlebih dahulu. Di istilahnya itu teman-teman mendekati permasalahan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan apa gitu ya. Hampir kebanyakan teman-teman menuliskannya pendekatan deskriptif kualitatif gitu. Sekalipun ya penelitian kualitatif itu pasti deskriptif gitu ya, karena menggambarkan. Sebenarnya ada banyak sekali, ada pendekatan feminis, ada pendekatan konstruksi sosial, pendekatan kritis, macam-macam ya. Ini disesuaikan dengan kepentingan penelitian teman-teman seperti apa. Kemudian jenis penelitiannya itu ya, penelitian apakah ini masuk kategori file research, apakah masuk kategori library research atau case study. Itu kan juga banyak itu pilihan-pilihannya. Itu disesuaikan memang dengan kepentingan penelitian. Artinya metode penelitian ini adalah cara untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diajukan. Artinya untuk kita mencapai tujuan penelitian yang kita inginkan, cara menjawabnya salah satunya ada di metode penelitian. Nah, juga jangan kemudian teman-teman itu dalam metode penelitian ini seolah-olah menulis ulang buku metode penelitian. Semisal penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bla 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 bla, kemudian dikasih sumber referensinya. Cukup sampai di situ. Itu tidak ada bedanya dengan teman-teman menuliskan ulang buku metode penelitian. Harusnya kemudian diberikan alasan gitu ya, penegasan
Kenapa kok teman-teman menggunakan penelitian kualitatif? Kenapa menggunakan penelitian kuantitatif? Itu ya. Kenapa kok penelitian lapangan? Kenapa kok library research? Kenapa kok case study? Itu juga harus diberikan alasannya agar kemudian pembaca atau nanti yang akan mengkoreksi, menelaah atau mereview proposal penelitian teman-teman itu paham, oh penelitiannya menggunakan pendekatan ini dan jenis penelitiannya ini, alasannya ini dan ini. Itu ya. Kemudian di selanjutnya lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini ya menjelaskan mengenai tempat teman-teman melakukan penelitian di mana. Ya. Jelaskan aja secara singkat. Lebih baik kalau kemudian dikasih penjelasan kenapa kok lokasi penelitiannya di situ. Karena ini tadi kita pakai contoh temanya FISH, yang pasti lokasi penelitiannya adalah di pondok pesantren gitu ya. Jadi tentukan aja mau pondok pesantren mana itu yang akan menjadi tempat penelitian teman-teman. Kemudian nah ini ada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data di sini ini adalah data apa saja yang kemudian digunakan teman-teman dalam penelitian ini. Secara umum dia ada data primer dan data sekunder. Secara umum sebutkan saja data primernya itu didapatkan dari mana gitu. Apakah dari buku, apakah dari pengamatan di lapangan, apakah dari wawancara, interview dan sebagainya. Kemudian data sekundernya juga dari mana gitu ya. Jadi di sini ada data primer dan data sekunder. Ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang masuk kategori data primer apa saja, data sekunder apa saja. Itu ya. Kemudian ada teknik penentuan informan. Teknik penentuan informan ini adalah cara yang dilakukan peneliti ketika menentukan narasumber atau informan, atau dalam penelitian kuantitatif diistilahkan dengan responden. Jadi ini teman-teman jangan sampai keliru, jangan sampai salah menempatkan istilah itu ya. Apabila teman-teman penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, maka istilah yang digunakan adalah responden. Sedangkan dalam penelitian kualitatif istilahnya adalah informan. Bagaimana cara menentukan itu ya? Banyak caranya itu ya. Dalam penelitian kuantitatif semisal ada istilah simple random sampling gitu ya, atau stratified random sampling gitu ya. Dalam penelitian kualitatif seperti apa? Ada juga yang umum dan sering dipakai itu purposive sampling. Jadi purposive sampling itu peneliti menentukan sendiri informan berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Artinya narasumber di sini atau informan itu dipilih sendiri oleh peneliti. Alasannya adalah ada kriteria-kriteria. Salah satu kriteria utamanya adalah paling tidak informan itu adalah orang yang mampu menjawab atau dia mengetahui mengenai penelitian yang sedang akan kita lakukan atau permasalahan penelitian yang kita angkat. Ada pula kemudian snowball sampling, bola salju. Jadi ibaratnya ketika teman-teman melakukan penelitian, kemudian dari informan yang pertama ini kemudian teman-teman diarahkan untuk menemui informan yang berikutnya, terus seperti itu, membesar seperti bola salju itu ya. Itu beberapa teknik, jadi ini penting gitu ya.
Jadi paling tidak informan adalah salah satu hal yang paling penting adalah paling tidak dia ini mengetahui gitu ya tentang permasalahan penelitian kita. Atau kalau tidak, bisa jadi informan itu sekalipun tidak mengerti mengenai permasalahan penelitian kita, tetapi dia ini mampu menunjukkan kepada kita siapa orang-orang yang kemudian dianggap mengerti mengenai permasalahan penelitian kita. Maka orang tersebut sekalipun tidak mengetahui permasalahan penelitian kita itu bisa kita jadikan sebagai informan kunci atau key informan. Nah, dia orang yang mampu menunjukkan dan mengarahkan kita harus menemui siapa, informan mana saja yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian kita. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini mengenai cara teman-teman dalam mengumpulkan data di lapangan seperti apa gitu. Ada banyak sekali cara pengumpulan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif ya, dia menggunakan angket atau kuesioner ya, yang berisi kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diserahkan ke responden untuk diisi. Dalam penelitian kuantitatif secara umum yang paling sering dilakukan dalam proses pengumpulan data ada observasi, kemudian wawancara, terakhir dokumentasi. Ya. Nah, di sini juga teman-teman jangan sampai mengulang lagi. Jadi jangan seolah-olah menulis ulang buku metode penelitian. Jadi observasi atau pengamatan adalah suatu aktivitas bla 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 titik kemudian dikasih sumber referensinya. Jangan seperti itu. Tetapi teman-teman harus menjabarkan observasi yang akan dilakukan teman-teman ketika neliti nanti bagaimana. Apakah teman-teman observasi partisipan, artinya teman-teman juga ikut itu ya. Semisal meneliti tradisi nyabis, teman-teman memilih observasi partisipan, artinya apa? Teman-teman ya harus ikut nyabis atau ikut tinggal di pondok tempat penelitian gitu ya. Jadi live in ya, ikut serta dalam seluruh aktivitas yang dilakukan dalam subjek ataupun objek penelitian kita. Ataukah hanya observasi non partisipan, itu artinya kita hanya mengamati dari luar, dari jauh mengenai oh nyabis itu seperti ini. Biasanya santri itu kalau nyabis ke kiai itu di momen-momen apa atau ketika ada kepentingan apa gitu. Kemudian alumni juga begitu, berapa kali atau dalam hal-hal apa kemudian alumni itu nyabis atau sowan ke kiai. Jadi itu harus dijelaskan, jangan hanya menjelaskan pengertian observasi adalah. Wawancara juga begitu, jangan hanya wawancara terstruktur gitu ya, atau wawancara mendalam adalah, jangan. Tapi juga harus diberikan alasan kenapa kok teman-teman memilih menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Kemudian kenapa wawancara terstruktur, harus dijelaskan. Ketika nanti wawancara, apa yang harus teman-teman lakukan? Jadi nanti ketika peneliti melakukan wawancara, peneliti akan mendatangi informan, kemudian mengajak bertemu di tempat yang menurut informan nyaman. Peneliti menyiapkan alat rekam, itu kan, alat record, kemudian buku sebagai buku dan alat tulis untuk catatan-catatan pada saat proses wawancara dilakukan. Peneliti juga menyiapkan guide interview atau pedoman wawancara agar ketika proses wawancara itu tetap ada fokus sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira begitu, itu harus dijelaskan gitu oleh teman-teman di poin wawancara. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini bukan hanya foto ya. Di observasi juga bisa datanya berupa foto. Jadi semisal nanti oleh tim reviewer teman-teman diminta menunjukkan mana ini data yang hasil observasi gitu. Nah, teman-teman bisa
menunjukkan itu dalam bentuk foto, semisal oh ini loh foto, ini adalah hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Nah, dokumentasi di sini bukan hanya foto juga, dia bisa juga dokumen-dokumen lain yang mendukung mengenai penelitian ataupun data yang kita butuhkan. Misal meneliti pondok ya, karena penelitian kita mengenai tradisi nyabis di pondok, lokasi penelitian kita di pondok. Nah, profil pondok itu bisa menjadi salah satu sumber data kita ya. Jadi dokumen mengenai apa profil kiainya, profil pondoknya, jumlah santrinya dan seterusnya. Selanjutnya ada analisis data ya. Jadi analisis data ini bagaimana, hal apa kemudian yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data itu ya. Yang paling umum di analisis data ini adalah ketika nanti hasil data yang sudah dikumpulkan teman-teman kemudian dituliskan, nah itu dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori yang sudah ditentukan di awal. Ini tahap-tahapnya secara umum. Yang pertama ada reduksi data. Jadi ini proses memilah ya, proses memilah. Jadi data, hasil wawancara, hasil observasi itu kemudian kita pilah, kita kelompokkan sesuai dengan pembahasan. Misal mana sih data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian kita susun mana saja kemudian data yang kita anggap perlu dan tidak. Nah ini harus sedetail mungkin dan serapi mungkin. Makanya salah satu pekerjaan paling menyenangkan dalam penelitian itu adalah mentranskrip hasil wawancara. Jadi bagaimana rekaman wawancara itu kita buat dalam satu naskah yang ditulis. Itu adalah pekerjaan paling menyenangkan dalam proses penelitian. Ya. Itu reduksi data. Jadi bagaimana kita memilah data gitu ya. Yang terakhir kita analisis, ada aktivitas analisis data di sini, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Analisis data ini ya proses, jadi nanti ketika teman-teman dalam proses menganalisis itu bagaimana, apakah kemudian membagi pembahasan dalam beberapa bab, subbab dan seterusnya, terus analisisnya seperti apa, apakah analisis data ini langsung berkaitan, jadi data ditampilkan kemudian dianalisis, atau teman-teman membuat poin tersendiri khusus untuk analisis data. Nah, menarik kesimpulan ini adalah poin paling akhir dalam satu penelitian. Jadi kesimpulan apa yang teman-teman dapatkan dari seluruh rangkaian proses penyajian dan analisis data yang sudah dilakukan. Keabsahan data ini berkaitan dengan mengecek ulang ya. Jadi apakah data kita ini benar-benar bisa dikatakan valid atau tidak, itu kemudian dicek ulang. Ini biasanya ada satu metodenya yang dikenal dengan triangulasi. Jadi ada triangulasi sumber, triangulasi data. Jadi bagaimana hasil penelitian kita di cross checkkan ulang ke sumbernya. Iya. Ke info ke bukti-bukti wawancara ataupun langsung ke informannya gitu ya. Nah ini untuk menunjukkan bahwa data kita sudah valid. Kemudian tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ini ya proses apa yang kita lakukan dalam memulai gitu ya. Jadi ada tahap pra penelitian gitu ya. Pra penelitian, kemudian saat penelitian, terakhir pasca penelitian. Pra penelitian yang pasti teman-teman mau tidak mau harus menentukan dulu temanya apa, menyusun proposal, mengumpulkan sumber-sumber bacaan dan seterusnya. Nah, saat penelitian ini adalah proses pada saat penelitian itu berlangsung gitu ya. Apa saja, menyiapkan, semisal membutuhkan surat izin untuk meneliti, ya maka harus pakai. Kalau tidak dibutuhkan, tidak pakai juga nggak apa-apa gitu ya.
Nggak harus itu, bukan menurut saya itu bukan keharusan adanya surat izin penelitian, sepanjang objek atau subjek penelitian yang kita teliti itu tidak menanyakan atau tidak meminta itu. Nah, kecuali kalau penelitian kita ke instansi pemerintah ya, instansi pemerintah atau lembaga-lembaga formal itu ya, kayak pabrik, bank, dan sebagainya, itu pasti dibutuhkan. Tapi kalau penelitian kita di masyarakat atau meneliti pondok, meneliti tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, dan kita juga bagian dari masyarakat setempat, nah itu tanpa surat izin penelitian tidak masalah sih, kecuali kalau memang itu dibutuhkan. Kemudian proses penelitian jadi wawancara, observasi, dan seterusnya. Pasca penelitian ini apa ya, menuliskan hasil penelitian, kemudian menyiapkan bahannya, dan harus kemudian mempresentasikan. Jadi yang namanya penelitian itu wajib hukumnya untuk dipresentasikan. Karena apa? Agar penelitian kita ini mendapatkan pengakuan bahwa kita memperoleh penemuan baru, mendapatkan satu pengetahuan baru, dan apakah ini sudah memenuhi standar pengetahuan ilmiah, artinya metode yang kita gunakan dalam proses penelitian ini apakah metode yang ilmiah atau tidak. Nah, itu nanti ketika proses presentasi yang dilakukan di hadapan para reviewer. Nah, terakhir pasca penelitian juga output penelitian kita ini apa gitu, apakah mau dibukukan dalam bentuk hanya laporan penelitian atau dalam bentuk jurnal gitu ya, kita masukkan pada jurnal. Nah, sebelum terakhir, nah ini ada sistematika pembahasan selanjutnya ya. Sistematika pembahasan ini apa? Ini berkaitan nanti ketika teman-teman menuliskan laporan penelitian, mau dibuat apa gitu. Semisal mau penelitian saya bagi 5 bab untuk penyusunan laporannya. Bab pertama, bab 1 itu apa, isinya apa saja yang dibahas di bab 1 dan seterusnya itu ya. Nah, terakhir daftar pustaka ini ya berkaitan dengan sumber referensi, baik buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, ataupun dari internet itu ya, dari website yang teman-teman gunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Itu harus dimunculkan semua, dituliskan semua mengenai penulisan daftar pustaka ini. Jadi sumber-sumber itu harus teman-teman paparkan semua, teman-teman sampaikan semua di daftar pustaka. Nah, inilah beberapa mengenai proses ya menyusun proposal penelitian, terutama mengenai masalah metode penelitian dan sampai daftar pustaka. Ini menurut saya yang sangat krusial ada di titik ini, salah satunya selain latar belakang ya. Karena memang kebanyakan ya, saya tidak bilang semuanya, tapi memang kebanyakan di bagian metode penelitian ini lebih sering seolah-olah menuliskan ulang buku metode penelitian, kemudian ya beberapa bahkan sama gitu, hanya diganti lokasi penelitiannya, kemudian siapa informannya, hanya begitu. Nah, ini yang kemudian harus dihindari oleh teman-teman, dan semoga penjelasan saya ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman mengenai bagaimana menyusun proposal penelitian. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu nanti di video-video selanjutnya. Apabila teman-teman merasa ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih, dan selalu saya ingatkan, semoga kita semuanya selalu bahagia.